Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri dengan nomor NIM 2190302333. Saya dari kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai area fungsi bisnis. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang marketing dan sales. Untuk yang pertama ada identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Yang pertama itu ada tipe ide, diidentifikasi berdasarkan solusi yang ditawarkan. Untuk rekaman hasilnya yang saya pilih ini dapat mencakupi memberi kenyamanan dan memberi manfaat keamanan. Lalu yang kedua ada konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip peluang. Di sini merupakan sesuatu yang dapat mengarahkan pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni terdapat keunggulan. Lalu ada aspek esensial atau prinsip peluang dapat mencakupi tahan lama. Lalu yang berikutnya ada mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Yang pertama ini adalah tren, diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis yang saya pilih ini adalah kekuatan ekonomi. Kenapa? Karena tingkat ekonomi, level pendapatan, dan pola pengeluaran konsumen. Kedua adalah masalah. Yang dimaksud ini adalah masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Yang saya pilih adalah kesiapan dari masyarakat. Lalu yang ketiga ini adalah kesenjangan suatu produk atau jasa. Diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar, yakni adalah kesenjangan pasokan. Lalu yang ketiga ini adalah mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Yang pertama adalah pengalaman industri sebelumnya, diidentifikasi tim yang dimiliki, yakni memiliki jejaring yang lebih luas. Lalu yang kedua adalah faktor kognitif, diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil, di mana sensitif terhadap peluang. Lalu yang ketiga adalah jejaring sosial, diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial, yakni adalah hubungan yang kuat. Lalu yang keempat adalah langkah-langkah kreativitas. Ini membangun dalam mencakupi persiapan dan juga evaluasi. Dan yang berikutnya ada membangun ide-ide bisnis. Yang pertama adalah praktek brainstorming. Maksudnya adalah dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Nah, untuk praktek brainstormingnya ini yang saya pilih adalah pendekatannya berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Lalu untuk aturan sesi brainstorming ini dapat mencakupi tidak ada kritisisme yang diperbolehkan, termasuk tertawa kecil, mengangkat alis, atau ekspresi wajah yang mengekspresikan skeptisisme atau keraguan. Kritik menghantam kreativitas dan menghambat arus bebas ide. Lalu yang kedua adalah freewheeling. Maksudnya ini adalah ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan dianjurkan. Semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Lalu ada leapfrogging, dianjurkan. Ini berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat gagasan lain. Lalu yang kedua ada focus group, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Maksudnya adalah focus group. Yang saya pilih adalah dipimpin moderator terlatih. Lalu yang ketiga ada library and internet research, dilakukan untuk mengembangkan ide bisnis, antara lain bisa sosial media, networking, dan lainnya. Yang terakhir ada ide-ide bisnis atau ide produk jasa yang diidentifikasi adalah area fungsi bidang marketing dan sales. Ini tugasnya adalah melakukan analisa pasar dan kompetitor dalam bisnis, mencari target hingga menawarkan produk. Saya akan menjelaskan mengenai konsep bisnis. Untuk produk atau jasa konsultasi yang saya pilih ini adalah Oriflame. Penyusunnya adalah saya sendiri. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama ini adalah menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya, yaitu ada nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Nama produknya adalah produk Oriflame, yaitu produk kecantikan dan juga daily use seperti kebutuhan sehari-hari ya, kayak body care, skin care, dan lain sebagainya. Lalu ada deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Nah, deskripsinya itu adalah perusahaan PT Orindo Alam Ayu. Oriflame merupakan salah satu perusahaan kosmetika dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan juga perusahaan kecantikan berbasis penjualan langsung terbesar di Eropa. Yang ketiga adalah bentuk paket penjualannya, diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Ada dua macam, yaitu ada satuan dan juga paket.
Kedua, ada mengidentifikasi target pasar. Yang pertama adalah target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Targetnya ini adalah pemasaran mikro yang melalui sistem direct selling atau MLM. Lalu yang kedua adalah target lokasi pemasaran, diidentifikasi berdasarkan geografi dan juga demografi, yakni adalah internasional, sudah lebih dari 60 negara sudah tersebar. Yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Untuk kesenjangan produk atau jasa, diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan juga analisa untuk kesenjangan pasokan, akses, dan kualitas sudah yang terbaik. Lalu peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan juga analisa. Peluang pasar mencakupi penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Lalu ada pengembangan pasar, menjual produk yang ada di pasar baru atau baik segmen geografis atau yang baru. Lalu ada pengembangan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Lalu diversifikasi, menjual produk baru di pasar yang baru. Yang keempat ada mengembangkan fitur spesial dengan tujuan produk atau jasa pengguna diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan ini pengguna untuk produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Lalu ada produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Lalu yang kedua adalah fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunanya. Fitur utamanya adalah asosiasi. Berikutnya adalah manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaatnya adalah kenyamanan dan juga keamanan. Lalu ada reliabilitas produk dan jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Mencakupi ruang lingkup rencana, area bisnis utama, fungsi kritis, ketergantungan antara berbagai area bisnis dan fungsi, dan juga waktu henti yang dapat diterima untuk setiap fungsi kritis. Dan yang kelima ada mengembangkan tim manajemen. Personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan ada portofolio, penghargaan, sertifikat, dan pengakuan masyarakat. Lalu ada kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim personal branding tim konsultan level kerangka kualifikasi 1 sampai 9. Kalau di Oriflame sendiri itu terdapat level 3 sampai 6%, 3 sampai 6% sebagai konsultan, lalu ada 9% sampai 15% sebagai beauty entrepreneur, dan yang 18 sampai 21% itu sebagai beauty influencer. Untuk level ekopasi, ahli dalam kualifikasi level 6 sampai 8 KKMI. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.